Hai lovers, selamat datang. Jumpa lagi di Pick a Card Reading. Topik kita hari ini adalah isu apa yang harus kamu hadapi saat ini? sebelum memulai lebih lanjut, aku mau memberitahu tentang readingan aku. Yang pertama, readingan aku bersifat timeless, artinya tidak ada batasan waktu. Readingan aku akan resonate sama kamu ketika kamu mulai menonton video ini. Karena kita berada di different timeline, jadi jika video aku yang kamu tonton itu aku post minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, itu masih resonate sama kamu saat kamu menonton video ini. Yang kedua, Tarot membaca energi, dan yang diungkap Tarot adalah fakta. Terkadang kamu belum siap menerima fakta tersebut, yang mana dalam diri kamu sudah mulai menyadari fakta tersebut, tetapi masih butuh konfirmasi. Jadi, readingan aku ini adalah konfirmasi dari intuisi kamu. Lalu yang ketiga, readingan ini bersifat general, tidak semua pesan akan resonate dengan kamu, dan jangan paksa apapun yang kamu dapat dari readingan ini adalah untuk kamu. Ingat, ini bersifat general, ambil yang resonate dengan kamu, dan sisanya tinggalkan, kecuali kamu memang sedang melakukan private reading. Yang keempat, Tarot tidak menceritakan apa yang harus kamu lakukan, tetapi Tarot membantu kamu melihat dari sisi yang berbeda dan membantu kamu melihat situasi seperti apa adanya, sehingga kamu memperoleh kejelasan terhadap situasi kamu. Tapi perlu diingat, in the end of the day, keputusan ada di tangan kamu. Tarot bukan alat untuk mengambil keputusan, tapi membantu kamu untuk melihat sisi yang lain, sisi yang berbeda, sehingga diharap bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan kamu. Lalu yang terakhir, aku tidak memiliki akun sosial media apapun, WA, Telegram, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Jika ingin kontak dengan aku, gunakan email yang ada di bawah. Selain itu, artinya bukan aku. Jika kamu mendapat kontak atau dihubungi oleh apapun itu selain aku, dan kamu mengalami kerugian akan hal itu, maka itu menjadi tanggung jawab kamu, bukan aku. Jadi aku di sini mau terangin waspada terhadap scammer. Oke, kayaknya itu aja yang harus aku kasih tahu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi, kita langsung aja ke pick a card. Sebelum memulai lebih lanjut, aku akan menjelaskan bagaimana aturan dalam pick a card reading. Buat yang masih baru, kamu dihadapi oleh 5 pilihan kartu atau pile. Pilih salah satunya sesuai intuisi kamu. Kartu atau pile yang pertama kali muncul dalam benakmu, maka itu pile yang akan menjadi readingan kamu. Kamu juga boleh memilih lebih dari satu pile atau keseluruhan pile, tapi ingat, tidak semua pile akan sesuai dengan kamu. Jadi ambil yang sesuai dengan kamu dan tinggalkan sisanya. Jangan paksakan pesan yang ada dalam readingan tersebut adalah untuk kamu, karena readingan ini bersifat general. Aku akan berikan waktu 30 detik untuk kamu memilih pile yang sesuai dengan kamu. Jika kamu masih kurang, kamu bisa pause video ini, lalu pilih sesuai intuisi kamu. Jika sudah, aku akan menjumpai kamu di timestamp. Dah. Everybody shake your baby.
lovers, selamat pagi. Buat kamu yang mau respon dengan bentuk ini, isu apa sih yang harus kamu hadapi saat ini? Yang pertama, kamu memiliki kartu Dance with Life atau Do Something to Change Your Energy. Lalu kamu memiliki kartu Beaver Spirit, Lay a Solid Foundation. Dan kamu memiliki kartu Her dengan nomor 24. Di kartu Tarot, kamu memiliki kartu Wheel of Fortune, The Nine of Cups, dan juga Six of Wands. Oke. Yang aku dapat ya dari readingan kamu, isu apa yang harus kamu hadapi adalah bagaimana kamu untuk meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Karena dengan kartu Wheel of Fortune, sebenarnya kamu tuh orangnya tuh cukup beruntung loh. Karena dimanapun kamu berada itu pasti ada orang yang setelah itu mau nge-help kamu, mau bantu kamu, dan juga mau support kamu di sini. Aku rasa dengan kartu Wheel of Fortune dan juga Nine of Cups. Lalu dengan kartu Dance with Life, di sini aku rasa kamu mungkin ada kesulitan ya, karena memang untuk menerima bantuan itu mungkin ada beberapa di antaranya tuh yang agak sedikit ego, yang memiliki banyak ego yang mengatakan bahwa aku sih dapat dua fact. Yang pertama tuh ada satu orang merasa terlalu ego artinya apa? Artinya bahwa gue bisa ngelakuin itu semua sendiri kok gitu istilahnya, gue bisa hitung sendiri, gue bisa handle sendiri gitu. Lalu yang kedua pun juga aku dapat istilahnya ada beberapa yang diantaranya itu kesulitan untuk meminta bantuan gitu. Aku nggak tahu ya dan kalian itu diantaranya yang mana. Tapi aku rasa di sini isu yang harus kalian hadapi itu adalah bagaimana caranya kalian meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Karena aku rasa dengan kartu Nine of Cups itu banyak loh orang yang mau bantu kamu dan support kamu gitu terkait apapun itu. Cuma di sini kamu diminta untuk open, untuk buka lebih nerima lagi bahwa oh iya bantuan tuh ada di mana-mana loh gitu. Even lagi sulit pun ada yang mau bantu aku gitu. Even ada yang lagi kamu lagi down pun juga ada yang support kamu, ada yang di sisi kamu, ada yang istilahnya tuh bantu kamu untuk keluar dari masalah kamu. Karena dengan kartu Wheel of Fortune kamu tuh orangnya beruntung loh di sini. Kamu tuh orangnya sangat beruntung sekali karena memang banyak orang yang suka banget berada di lingkungan kamu, senang ada di dalam bisa bantu kamu mungkin di sini. Lalu juga dengan Beaver Spirit, Lay a Solid Foundation, akhirnya juga orang-orang tersebut juga istilahnya mau loh membantu kamu untuk menjadikan fondasi kamu gitu. Terkait apapun itu, yang penting kamu tuh mau menerima bantuan mereka dan juga mau menerima untuk oh iya aku ngalami kesulitan kayaknya aku butuh bantuan kayak gitu loh di sini. Dengan kartu Six of Wands pun juga istilahnya ya bantuan yang bantuan yang akan mereka berikan pun juga bisa membantu kamu untuk mencapai kesuksesan kamu loh di sini. Six of Wands itu bicara tentang sukses, menang, dan victory. Jadi bantuan mereka tuh benar-benar yang istilahnya benar-benar kamu butuhin gitu loh di sini. Cuma di sini permasalahannya adalah isu yang harus kamu hadapin adalah bagaimana kamu mau menerima bantuan tersebut dan juga mau meminta bantuan tersebut gitu. Karena memang aku rasa banyak yang mau bantu kamu untuk mencapai kesuksesan kamu itu. Yang penting kamu harus di sini dengan kartu Dance with Life, yaitu kamu tuh harus ini loh, entah itu merubah entah gaya pikir kamu gitu atau mindset kamu atau apapun itu. Karena memang kamu punya kesulitan untuk menerima bantuan orang, entah kamu meminta bantuan orang atau menerima bantuan benar-benar bantuan gitu, istilahnya itu kayak gitu. Karena di sini aku rasa kamu tuh dengan mudahnya jika kamu menceritakan masalah kamu, menceritakan kesulitan kamu tuh akan dapat bantuan entah dari mananya gitu yang ternyata tuh cukup berarti banget dan bisa membuat kamu ke suksesan kamu gitu. Cuma kamu diminta untuk lebih open lagi. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Seven of Amptum. Ini sebagai pesannya ya, kamu memiliki kartu Seven of Amptum atau Seven of Pentacle. Have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Lalu terakhir kamu memiliki pesan dari Elf Spirit atau Nobility. Celebrate your accomplishment with humility. You are Yes.
Kayak tadi aku bilang, kamu tuh punya banyak bantuan loh di sini, banyak bantuan, banyak juga support di sini. Bahkan di sini aku rasa juga beberapa di antaranya yang seringnya tuh gini, misal kamu punya goal, lalu kamu tuh selalu fokus sama goal kamu. Gimana sih caranya aku bisa dapetin itu goal gitu. Lalu oh iya, ini satu lagi, aku lagi melakukan ini tuh di tempat terbuka ya. Jadi kalau kamu terdengar suara-suara yang nggak menyenangkan atau nggak enak itu nggak perlu didengerin, karena memang kan kamu dengernya cuma pesan dari aku aja kan, bukan dengar pesan dari itu. Karena di sini masih pagi, di dalam pegunungan juga. Jadi kalau mendengar suara-suara itu mau maklumin ya. Ya, jadi aku rasa kamu tuh punya banyak bantuan loh di sini, banyak bantuan, banyak support yang bantu kamu untuk ke arah kesuksesan kamu gitu. Cuma di sini dengan kartu Seven of Pentacle, kamu tuh harus lebih patient lagi, harus lebih sabar. Kamu juga jangan khawatir. Misal kalau contohnya gini, kamu punya goal, kalau kamu hanya fokus sama goal kamu, gimana sih caranya aku bisa nyampe ke titik A gitu, atau gimana sih kamu bisa sampai ke titik B gitu istilahnya gitu, tanpa kamu pikirkan bagaimana untuk istirahat, bagaimana kamu harus ini, karena memang kalau kamu fokus hanya sampai itu doang, nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu untuk manjain diri kamu juga, nggak ada waktu untuk istilahnya kayak, oh iya ternyata gue udah sejauh ini loh, ada di sini gitu, ada di posisi ini gitu. Nah mungkin itu akan sulit, atau mungkin kamu merasa bahwa aduh kayaknya sulit banget ya. Tapi kalau kamu enjoy, kalau kamu mati semuanya gitu, itu tuh kan jadi lebih mudah banget gitu. Bahkan entah dari mana, kayak even kamu lagi sulit itu juga ada bantuan yang selain itu kan bantu kamu di sini. Mungkin beberapa juga bantuan tentang uang mungkin ya di sini. Lalu dengan kartu nobility juga kamu tuh udah bisa, misalnya gini ya, kamu misal kamu memilih pengen punya goal goalnya itu A gitu, tapi dalam rangka untuk mencapai goal A itu kamu mungkin udah 57% atau 60% ada dalam proses itu. Nah itu sebenarnya juga salah satu pencapaian juga gitu, walaupun udah 60%, walaupun 70% gitu, yang penting nggak gagal semua kan gitu. Malu ya kalau misalnya gagal semua gitu kan. Jadi kamu kan udah 60% berhasil, 70% berhasil. Nah itu juga harus patut diapresiasi gitu. Kamu harus mulai menghargai bahwa oh ya ternyata buat dapat 60% goal gue ini cukup sulit juga ya gitu, harus ngalamin ini kerugian ini harus mengorbankan selebrasinya. Dan akhirnya kalau kamu ngalamin kesulitan juga untuk aduh gimana sih selesai sampai 100%-nya ini, nah nanti kamu akan dapat bantuan itu gitu yang akhirnya membawa kamu ke arah kesuksesan kamu. Yang penting kamu terbuka aja sih di sini, terbukakan masalah kamu, terbuka bahwa sini aku butuh bantuan, dan kamu juga terbuka bahwa siapapun juga boleh bantu kamu gitu loh. Kayaknya sih itu aja sih yang aku dapat. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah. Hello viewers, selamat pagi. Saat ini aku melakukan readingan di daerah pegunungan. Mungkin kalau kalian sama readingan kalian mendengar suara-suara yang kurang enak didengar, bisa diabaikan, karena kamu ingin mendengarkan pesan message dari aku kan. Oke. Jadi isu apa sih yang harus kamu hadapi saat ini? Yang pertama, kamu melihat kartu Prestige. How are you being called to step up and lead? Lalu kamu memiliki kartu Stair, tetangga dengan nomor 22. Lalu kamu memiliki kartu Bad Girl Spirit, Be Fearless and Bold. Lalu dari kartu Tarot kamu memiliki kartu Judgment, Three of Swords, dan juga Ace of Pentacles.
Oke, isu apa sih yang harus kamu hadapi saat ini adalah bagaimana, kalau aku rasa ya isunya adalah bagaimana kamu kayak melakukan panggilan jiwa kamu deh. Karena di sini ada kartu judgment dan juga priestess. Gimana itu kayak mungkin kamu tipikal orang, entah kenapa aku merasa orang yang memilih hal ini, kamu tuh memiliki kayak apa ya, panggilan jiwa gitu misalnya. Misalnya kayak gini, kamu selama ini adalah seseorang yang kayak aku bilang ya, kamu itu misalnya gini, kamu suka traveling, tapi kamu bekerja di sebuah kantor atau sebuah tempat yang memang misalnya menuntut kamu untuk diem di satu tempat itu. Mungkin itu akan menyakiti kamu nih, atau Trioso, bikin kamu sakit hati, apapun itu, aku nggak tahu deh gitu. Yang ternyata itu mengatakan bahwa ya memang itu bukan panggilan jiwa kamu, itu nggak cocok sama kamu gitu, kayak gitu. Atau kalau dalam relationship, dalam hubungan, kamu berhubungan sama seseorang dan ternyata orang itu bikin kamu sakit hati gitu. Nah di sini mengatakan bahwa ya emang orang itu bukan orang yang memang ditakdirkan untuk dalam hidup kamu gitu loh di sini. Jadi di sini adalah isunya adalah bagaimana menghadapi rasa sakit hati kamu dan menyadari bahwa apapun yang bikin kamu sakit hati itu memang itu tidak ditakdirkan dalam hidup kamu gitu. Jangan mengulanginya lagi gitu misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu bilang iya aku kemarin kerja misalnya ini entah apa tuh dapat vibe-nya tuh tentang karir, dari semua file tuh bicara tentang karir semua, aku nggak dapet itu selain bukan modal lain. Itu kamu punya karir dan karir kamu tuh bikin kamu sakit hati. Setelah kamu sakit hati lalu kamu kamu pindah tempat gitu, misalnya entah itu pindah lokasi atau pindah tempat kantor baru atau segala macam. Kalau di sini mengatakan kamu nanti endingnya juga bakalan sakit hati juga gitu, misalnya. Jadi kamu kayak mulai rasa sakit hati kamu di tempat yang beda dengan orang yang berbeda gitu loh di sini. Kenapa? Karena itu bukan panggilan jiwa kamu, itu bukan istilahnya sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Kamu memiliki sesuatu yang lain gitu loh di sini. Nah itu kayak di situ. Jadi isunya adalah menghadapi bagaimana apapun itu yang bikin kamu sakit hati, entah itu di masa lalu, itu jadikan bahwa oh iya itu memang nggak meant to be loh gitu. Bukan itu yang memang ditakdirin dalam hidup kamu gitu. Kamu ditakdirin untuk hal yang lain gitu di sini. Apapun itu, kalau misalnya dalam hubungan, ya mungkin kamu pernah sakit hati sama seseorang gitu, istilahnya itu kayak gitu. Dan di sini kamu menyadari bahwa orang itu memang nggak ditakdirin dalam hidup kamu gitu. Makanya kamu sakit hati dengan orang itu gitu. Jadi nggak perlu diladeni, nggak perlu dibahas lagi gitu, istilahnya. Biarin aja. Kalau tentang karir, terus kamu merasa sakit hati terhadap satu buah pekerjaan gitu, ya itu dikatakan bahwa memang itu bukan nggak ditakdir untuk kamu gitu. Even kamu misalkan coba dulu deh, misal kamu coba, ya udah aku coba dulu deh tempat yang lain gitu, kali aja mungkin akan berubah, akan berbeda. Tapi setelah kamu coba tempat yang lain, hasilnya sama juga, endingnya juga sama, itu udah mengatakan ya, udah strong banget mengatakan bahwa itu karir atau pekerjaan itu bukan takdir kamu gitu. Kamu ditakdirkan untuk melakukan hal yang berbeda, hal yang lain, bukan hal yang itu gitu. Misalnya itu kayak begitu. Dan itu juga dengan atau be fearless and bold, jadi lebih berani gitu loh di sini. Hadapi rasa takut kamu gitu istilahnya. Mungkin kamu ketakutan ya untuk istilahnya merubah itu gitu istilahnya. Tapi di sini dibilang beranilah gitu istilahnya itu kayak begitu, karena memang itu bukan takdir kamu kok gitu. Karena sekali kamu menyadari bahwa oh iya ya, apapun yang bikin aku sakit hati itu kemarin, ternyata itu untuk cara Tuhan menunjukkan bahwa itu nggak ditakdirin untuk kamu ditakdirin untuk hal yang lain. Dan ketika kamu menyadari hal itu, ada Ace of Pentacle nih gitu di sini, yang artinya apa? Ada kesempatan baru gitu. Yang dimana kalau Ace of Pentacle ini kamu kembangkan, kamu rawat, kamu kembangkan gitu, akan mengarah ke Ten of Pentacle di situ. Tapi aku rasa kamu dengan kartu Scared di sini, kamu rasa kamu growing deh gitu, kamu jadi lebih seperti growing gitu di sini. Kamu jadi lebih jauh lebih baik lah di situ. Asalkan tadi saat aku bilang, bagaimana sih menghadapi apapun itu yang bikin kamu sakit hati kemarin, itu adalah bukan milik kamu, bukan sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu ya istilahnya. Jadi kayak gitu ya di sini. Dan kamu harus lebih berani untuk ngambil tindakan bahwa oh iya, ini loh yang gua mau gitu. Lalu berikutnya kamu main kartu renewal, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others,
Dan terakhir, kamu make up design abundance. Sacred buffalo, cloak me in your wisdom, keep me warm through the storm of life, fill my life with goddess, teach me the way of gratitude and prayer. Oh, oke ya. Strong banget yang memilih file ini, kamu memang memiliki panggilan jiwa. Atau misalnya nih, kamu bekerja di salah satu instansi atau apapun itu, perusahaan atau segala macam, tapi ternyata kamu ada di satu buah posisi gitu. Tapi ternyata kamu merasa bahwa, aduh, kayaknya entah kenapa gue lebih seneng. Maksudnya gini, kalau kamu kerja sama orang kan kamu lebih tertarik sama pasti orang-orang yang satu umuran sama kamu dong, atau mungkin lebih dewasa sama kamu. Tapi kamu bilang, kok gue lebih tertarik sama anak kecil ya gitu, misalnya pengen ngerawat anak kecil, terus pengen ngerawat anak-anak, ternyata gitu. Oh, ternyata memang kamu menjadi panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru gitu di sini. Atau misalnya kamu ya kayak tadi tentang traveling juga gitu. Pokoknya apapun itu ya di sini ya. Di sini aku rasa tuh bahwa memang ada panggilan jiwanya di sini. Kamu tuh punya panggilan jiwanya, dan apapun itu yang bikin kamu sakit hati kemarin itu karena memang itu bukan panggilan jiwa kamu di situ. Dengan kartu renewal juga tentang judgment loh. Judgment juga tentang panggilan jiwa juga gitu. Jika kamu ikutin panggilan jiwa kamu, abundance itu apaan sih? Kekayaan, sama seperti Ace of Pentacle. Ace of Pentacle juga bicara tentang duit, uang, kekayaan gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini jadi bagaimana cara kamu mendapatkan uang itu adalah apa yang buat kamu suka di situ. Misal kamu sukanya traveling, ya walaupun memang cukup sulit ya di nalar atau logika kamu, bagaimana sih cara dapetin duit dengan traveling? Karena traveling ngeluarin duit tuh Kak, dibilang gitu. Nah, di sini dibilang ada apa pekerjaan yang istilahnya menghasilkan uang gitu. Terus kamu bilang, aku sukanya sama anak-anak sih gitu. Aku lebih suka nurturing mereka, lebih suka mendidik mereka atau mengajar mereka. Tapi kalau misalnya aku jadi seperti itu, ternyata pekerjaan aku ini dong Kak, jadi aku abaikan dong ya. Memang istilahnya apakah nanti istilahnya akan dapat lebih dari menjadi lebih seandainya aku merubah karir itu gitu sih. Ya mana memang itu panggilan jiwa kamu, ya rezekinya pasti ada gitu di sini. Jadi istilahnya dibilang kalau mengikuti panggilan jiwa kamu nggak perlu takut akan rezekinya itu datang dari mana. Karena di sini dibilang rezekinya tuh ada kok gitu di sini. Bahkan lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan. Kalau misalnya kayak gini kecil ya, atau mungkin nggak mungkin dapat gede gitu, misalnya cuma orang beruntung doang. Tapi di sini bilang jika kamu ikutin panggilan jiwa. Karena gini ya, untuk hal ini kamu tuh diminta untuk bagaimana cara kamu dapetin uang itu adalah bagaimana kamu membuat hidup kamu itu jauh lebih baik dan lebih bahagia lagi gitu loh di sini. Karena kayak gitu, karena di sini istilahnya tuh kayak ada panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu nggak harus istilahnya kamu punya mission ya, kamu punya purpose ya. Karena kadang orang tuh kalau terlalu aneh-aneh ya, kalau orang aneh gitu istilahnya tuh salah nggak bahwa kamu tuh orangnya tuh punya mission ya, kamu punya purpose ya, kamu punya ini ya. Nggak harus kayak begitu juga. Mungkin beberapa iya, tapi di sini aku rasa tuh bagaimana caranya itu adalah bagaimana cara kamu tuh membuat kamu hidup kamu jadi lebih baik gitu. Istilahnya tuh kayak begitu. Pekerjaan apa sih yang membuat kamu jadi lebih baik? Pekerjaan apa yang bikin kamu ya, atau hubungan apa? Jadi pekerjaan atau hubungan apa sih yang bikin kamu tuh jauh lebih baik dan juga itu buat kamu lebih bahagia. Kalau kamu nggak bahagia dengan orang tersebut, kamu nggak bahagia di tempat kamu nggak bahagia di pekerjaan itu, ya berarti itu bukan panggilan jiwa kamu gitu. Kamu memiliki tempat yang lain di sini istilahnya. Nah, saat itulah kamu harus mencari gitu. Nggak perlu takut gitu istilahnya. Nanti istilahnya, saat aku mencari, misal aku bilang aku sukanya sih di luar negeri misal gitu, tapi nggak punya duit, aku takut nanti saya kenapa-napa gitu di sini. Di sini udah nggak usah takut gitu. Justru nanti kalau kamu fokusin, kamu punya planning buat ke arah situ, kamu akan terkejut dong. Ternyata di luar negeri bisa lebih wow ya gitu istilahnya kayak gitu. Misalnya ya di sini contohnya kayak begitu. Iya kayak gitu sih di sini aku rasa ya. Karena di sini kamu punya panggilan jiwa. Pokoknya apapun itu, kalau kamu ikut panggilan jiwa kamu, kamu nggak perlu takut tentang rezeki, karena rezekinya kamu akan datang di sini. Dan yang pastinya kamu akan bahagia gitu. Kamu udah bahagia, kamu juga punya rezeki lagi, punya duit banyak gitu di sini. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi dengan apapun itu gitu. Cuman di sini dimintanya adalah bagaimana kamu menyadari bahwa apapun yang buat kamu sakit hati itu adalah cara Tuhan untuk kasih tahu bahwa
itu nggak baik buat kamu, ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi buat kamu gitu loh di sini. Dan kamu harus berani menerima itu, menerima bahwa apapun bikin kamu sakit hati itu adalah tantangan kamu, challenge kamu gitu di sini. Dan akhirnya kamu menerima bahwa sebenarnya yang bikin gue bahagia itu adalah ini gitu. Mungkin awalnya kamu nggak akan kepikiran bagaimana gue dapetin uang dengan cara begini gitu, atau bagaimana cara gue ngembangin karir gue dengan cara begini, atau bagaimana gue bisa bertemu dengan orang seperti ini gitu. Karena yang bikin gue bahagia itu adalah orang seperti ini gitu istilahnya. Tapi di sini dibilang coba ikutin aja itu, dengerin kata intuisi kamu. Karena di sini ada kata Pristis pun juga kamu orangnya intuitif juga kok gitu. Kamu selalu dengan kata hati kamu dengerin intuisi kamu gitu. Kamu melihat sign dari alam semesta gitu, yang mana yang memang takdir kamu, yang mana enggak gitu. Kelak nanti kamu juga akan dipertemukan. Oh yes, yang ini loh yang selama ini gue cari gitu. Di sini kamu punya dua kartu judgment, yang artinya ini strong banget. Memang kamu isunya adalah kamu harus ikutin kata hati kamu, intuisi kamu, dan ikutin yang memang menjadi panggilan jiwa kamu di sini. Karena kalau kamu nggak mau ikutin intuisi kamu dan panggilan jiwa kamu, mungkin kamu akan jatuhnya ke sakit hati nih, Three of Swords gitu. Udah kamu sakit hati, ujung-ujungnya mungkin kamu punya masalah keuangan juga gitu di sini. Tapi ketika kamu ikutin kata hati kamu, intuisi kamu, dan kamu mulai dengerin panggilan jiwa kamu udah mulai bahagia, kamu gak sakit hati lagi, kamu jadi bahagia, kamu healing dari rasa sakit hati kamu yang kemarin. Dan aku bisa, karena gini ya, rezeki itu datang ketika kamu bahagia, bukan ketika kamu lagi sakit hati gitu di sini. Jadi kalau kamu bahagia, ya pasti rezekinya datang gitu, entah dari mana gitu. Jadi Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah. Oke, hello first, selamat pagi. Hari ini aku akan melakukan readingan untuk kamu mengenai isu apa sih harus kamu hadapi saat ini. Cuma aku saat ini lagi melakukan readingan di tempat terbuka di daerah pegunungan gitu. Jadi kalau kamu mendengar suara yang gak enak buat didengar gitu, nggak usah diladenin, abaikan aja. Karena kamu mau mendengarkannya pesan dari aku kan. Oke, isu apa sih yang harus kamu hadapi saat ini? Yang pertama, kamu memiliki kartu Break the Chain, Ancestor Pattern, Healing, Rewriting the Future. Oke. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Butterfly Spirit, Transformation is Beautiful. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Lily dengan nomor 30. Lalu dari kartu Tarot, kamu memiliki kartu The Hermit, The Lovers, dan juga Hierophant. Oke. Buat kamu, isu yang harus kamu hadapi adalah kamu harus menerima perubahan di sini. Ada transformasi. Dengan kartu The Lovers, yes, kamu punya pilihan. Dengan kartu Break the Chain, ya kamu mungkin akan mengakhiri kayak semacam sebuah rantai ya gitu. Karena memang aku rasa ya di sini ada kartu Hierophant, kamu tuh nggak mau sesuatu yang istilahnya terlalu tradisi gitu. Yang istilahnya tuh karena memang gini. Di sini ada kartu The Hermit sama Hierophant. Aku rasa tuh kamu sedang melakukan kayak macam-macam soul searching gitu istilahnya, atau kamu sedang berusaha mencari tuh kayak karena gini ya, aku tahu ya, mungkin selama ini kamu merasa bahwa aduh kenapa sih hal ini terus terjadi gitu, aduh kenapa sih aku harus mengalami hal seperti ini gitu. Mungkin kamu bertanya-tanya seperti itu, lalu pada akhirnya kamu melakukan semacam soul searching gitu, atau mungkin beberapa juga di kartu ini sih lagi ngalamin awakening ya gitu sih gitu. Mungkin di sini, tapi aku rasa di sini proses itu
masa-masa itu udah berakhir, mungkin masa-masa tanda tanya kamu, kira-kira jodoh yang apa sih yang seperti aku mau gitu, pekerjaan atau karir seperti apa sih yang aku mau gitu. Mungkin dengan kata The Lovers kamu masih bertanya-tanya, kenapa aku harus terjebak dengan pekerjaan seperti ini, kenapa aku harus terjebak dengan orang seperti ini gitu. Kamu bertanya-tanya akan hal itu, tapi pada akhirnya jawabannya adalah, jawaban mengapa hal itu terjadi itu adalah kamu diminta untuk berubah gitu. Jadi kalau kamu nggak mau berubah, kamu nggak bisa berubah, kamu nggak bisa merubah diri kamu, ya jelas kamu akan terjebak sama orang tersebut, jelas kamu akan terjebak sama pekerjaan tersebut gitu. Nah, dengan kartu The Lovers dan juga dengan kartu Transformation is Beautiful, dan Transformation is Beautiful adalah perubahan itu ke arah lebih baik, perubahan itu bagus loh gitu. Nah, kamu menerima itu, oh iya, aku nggak mau dengan orang itu, aku nggak mau dengan pekerjaan ini, makanya kamu berubah di situ istilahnya. Kamu berubah apa itu di sini? Aku rasa jika kamu seandainya karena di sini aku ngeliat ada kata The Hermit ya. The Hermit itu kan berbicara tentang solitude. Solitude itu artinya entah itu solitude itu artinya kamu menyendiri atau kamu sedang traveling juga atau mungkin apapun itu ya. Kalau kamu bertemu dengan orang yang dulu atau teman-teman kamu yang dulu, aku rasa mereka akan mulai membawa kamu tuh sekarang berubah banget, berubah drastis. Ada perubahan di antara kata teman-teman kamu yang dulu. Even pun mungkin kalau kamu balik lagi ke teman kamu yang dulu atau pasangan kamu yang dulu atau siapapun itu, kamu merasa bahwa aduh kayaknya aku nggak cocok deh dengan mereka lagi gitu istilahnya, karena aku sudah mengalami perubahan kayak gitu. Karena di sini ada kata break the chain. Break the chain itu artinya adalah kamu sudah memutuskan rantainya gitu istilahnya. Jadi ini kalau seandainya ya, kalau kamu bertemu dengan teman lama kamu lagi gitu, teman lama kamu akan bilang, aduh kamu ternyata sekarang udah berubah ya gitu sekarang di sini gitu. Sekarang bukan si A yang aku kenal dulu gitu. Sekarang kamu berubah gitu di sini. Tapi berubahnya ke arah yang lebih baik gitu di sini. Lalu kalau misalnya kamu pun kembali lagi ke teman-teman kamu yang lama, misalnya kamu ketemu lagi ya teman-teman yang lama gitu, kamu akan merasa bahwa aduh kayaknya aku nggak cocok deh dengan teman-teman lama aku gitu, karena memang sekarang aku udah berubah. Sekarang aku lebih misalnya gini, kalau teman kamu tuh dulunya tuh suka mabuk-mabukan, suka hal-hal yang buruk, dan ternyata kamu nerima bahwa aduh hal buruk itu nggak baik, ini sih bikin gini lagi, dan pada akhirnya kamu nerima bahwa hal itu nggak baik, kamu ngelakuin perubahan, dan ternyata kamu menjalani jalan hidup yang lebih sehat mungkin. Dan ketika kamu berteman lagi dengan mereka atau berteman lagi dengan mereka, kamu suka aduh gue kalau teman lagi sama mereka pasti gue akan alami hal buruk lagi nih gitu, balik lagi nih ke hal yang buruk. Sekarang udah nggak cocok nih gue teman lagi sama mereka gitu. Contohnya itu seperti itu di sini gitu. Karena aku rasa pun juga di sini mungkin dengan kartu The Lovers mungkin juga beberapa bertemu dengan soulmate-nya di sini saat masa perubahan itu gitu, yang pada ujung-ujungnya itu mengarah ke komitmen dengan dia gitu. Lalu di sini juga ya dengan kartu Hermit, The Lovers dan juga Hierophant, di sini mungkin ada bisa jadi kamu seorang berzodiak Virgo, Gemini, atau juga bisa juga seorang berzodiak Taurus gitu. Tapi aku rasa ya di sini apapun itu ya, kamu tuh sudah menerima perubahan gitu. Jadi isu apa yang sudah yang harus kamu hadapi saat ini adalah bagaimana kamu menerima perubahan itu dan komitmen akan hal itu gitu. Karena hidup ini adalah pilihan gitu. Dengan kartu Hermit itu juga kamu tahu mana yang baik untuk kamu dan mana yang baik untuk orang lain gitu. Jadi kamu nggak maksain orang lain untuk mabok minum minuman itu misalnya ya, contohnya itu kamu punya temen tuh orangnya tuh suka minuman keras gitu atau minum kopi gitu yang terlalu berlebihan gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah kamu udah ngalamin dengan kata Hermit itu, kamu sudah menerima dan sudah mengalami bahwa oh iya ya minum-minuman keras itu nggak baik gitu. Terus aku juga udah mulai jadi lebih baik lagi, jadi lebih vegetarian, lebih suka olahraga, mengurangi hal-hal yang negatif gitu. Dan kamu udah merasakan hal positifnya gitu. Aku rasa strong banget dengan kata beautiful, transformation is beautiful, dan juga Hermit di sini. Aku rasa kamu tuh sudah menerima bahwa iya ya, kalau aku berubah, aku nggak ngalamin kayak gitu, ada hal baiknya, ada hal positifnya gitu, yang aku dapat gitu. Cuma di sini bagaimana kamu tuh tetap komitmen akan hal itu gitu. Bagaimana kamu tetap komitmen akan oh iya aku nggak mau balik lagi ke masa lalu, nggak mau balik lagi seperti hal itu lagi, karena itu adalah masa tersuram, masa yang nggak terlalu baik. Dan akhirnya aku mulai menerima bahwa oh inilah hidup yang aku mau gitu loh di sini. Jadi kamu komitmen akan hal itu. Dan di sini juga ada kartu Lily, juga kamu menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih wise, menjadi lebih
ada wisdomnya juga ya gitu di sini. Mungkin beberapa orang juga akan mencari tahu tentang kamu ya. Wah, kamu berubah banget gimana sih? Mungkin kalau teman-teman kamu ya yang masih terjebak dalam hal-hal yang misalnya berbau yang misalnya kayak tadi gitu narkoba, atau misal contohnya ya misalnya gitu, misalnya kamu tuh dulu juga sama seperti mereka gitu, misalnya tuh minum-minuman juga contohnya gitu, kita ambil contohnya karena yang aku dapet itu misalnya pikir itu cuma salah seperti itu doang gitu. Lalu pada akhirnya kamu anggap bahwa aku nggak mau hidup kayak begini gitu. Lalu kamu mulai tanda tanya gitu, lalu hidup seperti apa sih yang aku mau gitu. Lalu kamu mulai solitude, menjalani diri kamu sendiri, lalu kamu traveling, dan pada akhirnya kamu sadar bahwa ternyata kalau kebiasaan tersebut tuh nggak baik ya, minum-minuman itu nggak baik gitu, istilahnya buruk gitu, menyebabkan hal ini. Lalu kamu mulai menjalani kehidupan yang lebih sehat lagi, jauh lebih baik lagi, dan kamu menerima, dan kamu menyadari bahwa ternyata ada hal positifnya. Dan ketika kamu berubah pun, aku rasa kamu tuh kedatangan orang-orang yang baik pula gitu loh di sini, kedatangan orang yang baik. Jadi misalnya gini, kamu dulunya tuh berteman sama orang cukup mabuk-mabukan misalnya ya gitu, aku nggak ngejudge ya gitu, aku bukan yang ngejudge orang atau gimana ya, aku juga nggak menilai bahwa hal itu buruk gitu, karena beberapa orang juga menilai bahwa itu juga baik loh gitu, karena itu juga dibutuhkan loh gitu, kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi misalnya gini, kamu dulu tuh selalu berteman atau berkumpul sama orang yang suka mabuk-mabukan gitu misalnya gitu, lalu kamu bertanya bahwa hidup seperti itu bukan hidup yang aku mau gitu, karena itu hidupnya tidak baik. Lalu pada akhirnya kamu mulai solitude, dan kamu mulai mencari gitu, hidup seperti apa sih yang aku mau gitu, dan pada akhirnya kamu sadar bahwa ternyata minuman itu nggak baik gitu istilahnya. Lalu kamu mulai berubah. Memang melakukan perubahan itu agak sulit ya gitu, tapi aku rasa kamu sedang menerima gitu, atau kamu sedang merasakan perubahan itu gitu, dan ternyata kamu cukup baik. Dan ketika perubahan itu baik, ternyata kamu pun didatangi oleh orang baik juga, orang-orang yang mungkin kalau kemarin itu orangnya tuh teman-teman kamu yang dulu itu ya, terus udah suka mabuk-mabukan, mungkin ngajakin kamu judi, ngajakin kamu hal-hal yang buruk, lalu kamu merasa bahwa aku udah nggak mau kayak begitu, kamu mulai jadi hal yang baik lagi nih, dan akhirnya kamu kedatangan orang yang jauh lebih baik pula gitu, mungkin ngajakin kamu untuk veggie gitu istilahnya, nanti kita veggie deh gitu, kita olahraga yuk gitu istilahnya, olahraga tuh lebih enak loh gitu, kita camping yuk, atau kita traveling yuk, atau apapun itu. Inggris, hal ini tuh baik untuk jiwa kamu loh gitu istilahnya, apapun itu perubahan ini baik untuk jiwa kamu. Dan beruntungnya untuk hal ini, beberapa juga bertemu pada saat masa perubahan itu, bertemu dengan bisa jadi pasangannya di sini, aku rasa gitu. Ya, aku rasa seperti itu. Jadi isu yang harus kamu hadapi saat ini adalah, untuk yang memilih kali ini adalah bagaimana kamu menerima perubahan yang kemarin yang sudah jadi gini, kamu sudah menerima perubahan itu, dan bagaimana kamu komitmen akan perubahan itu. Dan beberapa di sini beruntungnya bertemu dengan pasangannya gitu, dan akhirnya akan berkomitmen dengan pasangannya itu gitu, karena kamu nggak mau balik lagi ke masa lalu kan, yang istilahnya cukup suram itu gitu. Karena aku rasa apapun itu, dengan kata transformation is beautiful, sesuatu di masa lalu kamu itu pasti suram. Aku nggak mau cari tahu apapun itu, yang tahu juga kamu sendiri. Tapi setelah kamu tahu itu suram, kamu juga akhirnya berubah, kamu mau cari sesuatu yang jauh lebih baik, dan ternyata kamu dapat itu, dan kamu sudah menerima bahwa oh iya ya, ternyata aku berubah. Setelah aku berubah, ternyata orang baik pun juga datang. Jadi berarti teman lama aku ya udah, karena memang aku nggak mau bertemu lagi dengan mereka, karena memang mereka buruk, punya sifat yang gini-gini. Sekarang aku kedatangan orang yang baru, yang ternyata mereka bisa bantu aku ke arah yang lebih positif, lebih baik lagi, seperti itu. Lalu berikutnya kamu punya frog, prosperity, let go of the past and embrace change. Dan terakhir kamu memiliki kartu Nine of Pentacles atau Nine of Pentacles. Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully, self-employed, cherish your time alone. Yes, yang aku bilang. Mungkin beberapa bisa tentang pekerjaannya ya di sini. Jadi kamu mau berusaha merubah karir di sini istilahnya kayak gitu, aku rasa kayak gitu. Yang tadinya mungkin bekerja sama orang, pada akhirnya kamu memutuskan untuk bagaimana sih aku terjun dan buka bisnis sendiri gitu. Karena di sini ada kartu, di sini ada mengatakan bahwa successfully self-employed. Jadi misalnya kamu akan sukses terkait bisnis apapun yang kamu alamin ini gitu, yang kamu jalanin ini gitu di sini. Dan sini juga ada kartu prosperity. Prosperity tentang apa sih? Kekayaan gitu di sini. Jadi kalau mungkin ya memang istilahnya kamu bilang, aduh aku terjebak nih sama karir yang kayak kemarin gitu. Karir kemarin tuh nggak enak, ketemunya sama orang-orang yang nggak baik juga gitu. Aku mau merubah karir aku. Nah, lalu pada akhirnya kamu mulai solitude, kamu mulai misalnya gini, aku entah kenapa aku dapat fight gini, jadi kamu kayak
aduh kemarin tuh karirnya nggak enak ya gitu, kamu bekerja sama orang, ternyata kamu udah capek, kamu udah ngeluarin tenaga kamu tapi kamu nggak dapat bayaran yang pas. Lalu udah gitu juga mungkin kalau ketika situasinya sedang nggak baik ya, apalagi saat ini kan sedang covid gitu istilahnya. Ternyata perusahaan juga nggak enak, kamu juga di posisi yang nggak enak pula gitu. Dan ternyata di saat itu kamu boleh bertanya, kira-kira pekerjaan seperti apa ya yang baik buat aku ya gitu istilahnya gitu. Lalu kamu mulai menggali potensi kamu mulai mencari hobi kamu, dan ternyata kamu di saat itu pun juga kan seperti kamu kayak mengasah hal itu gitu, yang pada akhirnya tanpa kamu duga, tanpa kamu sadari, hobi atau keterampilan apapun yang sedang kamu akses saat itu ternyata bisa kamu bisnisin, bisa kamu kembangin, dan ternyata bisa menghasilkan uang pula gitu. Di sini aku kurang tahu ya, bisa kayak aduh, kamu kerja, ternyata ketika kamu bekerja ternyata kerjanya tuh nggak enak gitu, kamu udah keluar tenaga waktu dan energi yang sekian x, ternyata kamu dapat cuma sekian x doang gitu. Lalu kamu saat itu lagi covid gitu, kamu dapat posisi yang nggak enak juga gitu, di posisinya yang nggak enak. Lalu pada saat posisi nggak enak itu, kamu mulai aduh, kerjaan seperti apa yang enak ya. Lalu kamu mulai kayak ya aku suka melukis gitu, lalu kamu mulai melukis. Lalu aku suka menjahit, lalu kamu suka menjahit gitu. Nah ternyata masa-masa itu adalah masa-masa dimana kamu mengasah keterampilan kamu mulai profesional atau mulai pro akan keterampilan kamu itu, yang tanpa kamu sadari, wah ternyata itu bisa membuat bisnis loh, bisa dibisniskan, bisa menghasilkan uang gitu di sini. Nah jadi seperti itu gitu, dan kamu mulai menyadari bahwa oh ya itu buat aku ke arah lebih baik loh gitu. Selain bisa menghealing kamu, ternyata itu juga bisa menghasilkan uang juga buat kamu di sini. Karena balik lagi ada kata the lovers itu bicara tentang pilihan gitu. Pun beberapa yang tadi aku bilang, ketika kamu lagi ikutin passion kamu gitu, kamu tanpa sengaja bertemu dengan pasangan kamu di sini, yang pada akhirnya bisa buat kamu move on di sini dari hal yang masa lalu. Pun di sini ya dengan kata prosperity, kekayaan, let go of the past, biarkan masa lalu. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan prosperity atau kekayaan ini, khusus untuk hal ini kamu harus mengikhlaskan atau membiarkan atau letting go lah sesuatu yang di masa lalu itu gitu, dan embrace change gitu, dan menerima perubahan gitu. Jangan terlalu kayak aduh kesel gitu, nyesel gitu, ada sesuatu yang harusnya kemarin itu gue nggak kayak begini ya tante gitu. Nah itu kan masa lalu, nggak bisa dirubah, dan udah kejadiannya kayak begini gitu. Siapa sih yang bisa kembali ke masa lalu dan akhirnya merubah itu? Gak bisa kan? Kita cuma bisa menerima hari ini doang. Hari ini adalah konsekuensi kita yang kita lakukan di masa lalu. Bener nggak gitu? Hari ini kejadian seperti ini. Misal kalau aku bilang hari ini adalah kamu, misalnya kayak aku bilang kamu udah capek ngeluarin tenaga ekstra gitu, ternyata kamu nggak dapet sesuatu yang lebih baik, dan ternyata lagi covid juga gitu istilahnya. Nah mungkin kamu nyesel kenapa aku kenapa kemarin aku kerja di tempat itu ya, atau kemarin kenapa aku fokus sama itu ya gitu istilahnya, kalau kau kejadiannya kayak gini. Nah kan pertanyaannya kamu nggak bisa kembali ke masa lalu kan gitu di sini. Nah jadi apapun itu di masa lalu ya udah biarkan aja gitu. Sekarang kamu fokus saat ini gitu. Nah setelah kamu fokus sama saat ini, lalu kamu bilang oke deh, kira-kira kedepannya mau kayak gimana, apa kamu mau melakukan hal yang sama juga seperti yang kayak kemarin, yang ujung-ujungnya mungkin dulu kamu akan mengalami hal yang sama pula gitu, tapi cuma di tempat yang berbeda gitu, atau kamu mau berubah gitu. Nah kalau aku rasa sih yang pilih kali ini kamu mau berubah, cuma di sini kamu diminta untuk komitmen, karena kamu udah menyadari ada perubahan dalam diri kamu.
tuh gitu. Kalau memang teman itu harusnya tuh ngarah ke arah baik gitu, bukan ke arah yang buruk. Kalau memang dia buruk ya udah tinggalkan aja gitu. Terus kamu gak usah khawatir kalau kamu gak punya teman baru. Nanti God, universe, whatever you believe, itu akan mendekatkan kamu dengan orang yang jauh. Dan syukur-syukur yang akan mendekatkan kamu ke pasangan kamu nih di sini nih, kata the lovers di sini nih. Kamu akan komitmen dengan dia. Jadi kalau orang yang baik akan bertemu dengan yang baik pula gitu istilahnya. Dan kamu tuh udah baik loh di sini. Masa ya kamu mau bertemu dengan yang buruk lagi? Jadi di sini aku sih menyarankan untuk terima perubahan itu dan saatnya kamu komitmen akan berbantu. Nggak perlu takut kalau nanti kamu akan sendirian, karena di sini kamu dikatakan kalau kamu nggak akan sendirian kok. Di sini kata harapan kamu akan berkomitmen dengan seseorang. Aku rasa di situ. Dan kata the lovers juga itu tentang orang loh gitu istilahnya. Ada orang yang datang nyamperin kamu di sini. Dimana orang itu juga didatangin oleh Tuhan sendiri. Karena di sini the lovers gambarnya seperti apa sih? Ada seorang malaikat yang mempertemukan si A sama si B gitu, mempertemukan dua orang gitu, yang dimana dua orang itu juga dipertemukan dari atas izin siapa? Atas izin yang di atas itu ya. Jadi bisa jadi jodoh kamu, pasangan kamu, atas siapapun itu gitu. Jadi beruntung deh kalau misalnya udah kamu ngambil perubahan karena lebih baik, kamu ketemu orang yang baik pula nanti dan akhirnya kamu komitmen dengan dia. Oke, jadi wow, ini palnya cukup sweet ya di sini. Jadi istilahnya isunya ada. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di pick a card berikutnya. Dah. Hai lovers, selamat pagi. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, saat ini aku akan readingan di outdoor yang kemungkinan kamu akan mendengar suara-suara yang nggak enak ya di situ. Jadi aku rasa apapun suara yang nggak enak kamu dengar itu nggak usah abaikan aja, karena kamu mau mendengarkan ini kan pesan dari aku kan. Oke, kita mulai aja ke readingan kamu, yaitu isu apa sih yang harus kamu hadapi. Yang pertama, you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Lalu kamu memiliki kartu shift nomor 2. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Cow Spirit dan Echo of Awareness. Dari kartu merah kamu memiliki kartu Power of Sword, Upright, Knight of Pentacles, Upright, dan juga Knight of Sword in reverse. Oke. Di sini isu apa sih yang harus kamu hadapi? Yang pertama itu adalah mungkin kamu ada permasalahan tentang Jadi gini, mungkin kamu punya goal atau kamu punya aku rasa sih dengan kata Echo of Pentacles itu kamu punya goal. Kamu lagi fokus sama goal kamu atau kamu lagi mengusahakan sesuatu dengan kata Echo of Pentacles. Terkait apapun itu ya, terkait relationship, karir, bisnis, project atau segala macam apapun itu, kamu lagi fokus banget akan hal itu gitu. Cuma di sini dengan kartu Four of Swords, aku rasa kamu tuh lagi ada di posisi yang bentar dulu deh, aku lagi mumet, aku mau istirahat dulu, kamu mau istirahat dulu, kamu mau santai dulu di situ, jadi istilahnya kayak gitu. Atau bisa dibilang aku taruh project aku ntar dulu deh, aku mau fokus sama hal ini dulu gitu. Misalnya itu kayak begitu. Terkait karena mungkin kamu sempat berpikir bahwa aduh kayaknya ada apa gitu, mungkin kamu ngerasa bahwa saatnya aku istirahat dulu deh, seneng-seneng dulu gitu. Misalnya itu kayak begitu ya, kalau aku rasa sih di sini. Tapi di sini mengatakan saat proses istirahat kamu
proses hibernasi kamu itu sudah berakhir. Jadi selain di sini bilang isu yang harus kamu hadapi adalah proses istirahat kamu, proses pause kamu, ataupun kamu misalnya mungkin kamu mendelay sesuatu gitu, mungkin kamu melakukan project tapi kamu ragu setengah-setengah karena memang istilahnya kamu mau lanjutin atau enggak ya gitu istilahnya. Lalu kamu atau mungkin kamu mau lakukan sesuatu tapi kamu tinggalin dulu sebentar gitu. Tapi di sini aku bilang isu yang harus kamu hadapi adalah masa-masa tersebut udah selesai. Mungkin kalau kamu lagi senang-senang gitu istilahnya, atau mungkin lagi traveling gitu, misalkan lagi jalan-jalan gitu, masa-masa itu udah selesai. Karena di sini aku rasa ada satu periode yang cukup sibuk banget nih di sini. Aku rasa dengan kartu Eight of Pentacle di sini. Makanya aku rasa ini ya, mungkin kalau kamu lagi kerja, mungkin kamu lagi ambil cuti mungkin untuk istilahnya tuh traveling di sini. Karena memang itu bagus banget buat kamu loh. Karena mungkin kamu lagi mumet sama pekerjaan kamu gitu istilahnya. Jadi kamu traveling untuk istilahnya refresh pikiran kamu gitu. Jadi setelah traveling semuanya jadi istilahnya tuh kayak kalau bisa dibilang tuh jadi lancar gitu loh semuanya gitu. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kayaknya mumet, kemarin tuh seperti Nenosur itu berkata tuh kayak stres, bikin mumet, tapi sekarang jadi lancar semua. Karena memang istilahnya kamu memang butuh ambil itu gitu, kamu harus ambil waktu untuk istilahnya tuh refresh diri kamu gitu di sini. Dan ternyata setelah kamu ambil itu semuanya tuh berjalan lancar, dan dengan kartu Eight of Pentacle aku rasa kamu mulai sibuk lagi di sini. Aku nggak tahu ya, kamu mungkin lagi misalkan kalau lagi memulai project kamu juga agak mumet gitu misalnya di situ, terus kamu ambil waktu aku jalan dulu deh, atau misalnya istirahat dulu deh. Nah, ketika kamu sambil istirahat itu dan ternyata kamu mulai kembali lagi ke project kamu, semuanya jadi lancar gitu. Kalau kemarin itu istilahnya ada yang berantakan, ada yang istilahnya bikin kamu mumet, dan ada akhirnya kamu ambil udah aku tinggalin dulu, aku mau jalan-jalan dulu, mau refresh dulu, mau istirahat dulu, dan aku fokus juga karena aku nggak mau ada di posisi stres. Karena aku nggak tahu ya, aku rasa pekerjaan kamu atau apapun yang sedang kamu fokuskan ini itu membutuhkan kamu untuk berpikiran positif, lalu juga membuat kamu menjadi lebih kamu harus refresh, fokus, dan juga berpikiran positif. Karena apa? Kalau kamu nggak fokus atau nggak refresh itu di sini dibilang akan entah itu jadi berantakan atau jadi kurang baik ya. Di sini aku juga kurang tahu ya gitu apapun itu, karena memang kamu memang lagi di dalam proses untuk semacam istirahat gitu ya gitu. Di sini aku rasa seperti itu. Dan isu yang harus kamu hadapi itu adalah saatnya masa istirahat itu udah selesai dan kamu udah mulai fokus lagi sama apapun itu yang sedang kamu lakukan. Karena di sini ada kartu you are already doing it. Kamu tuh udah melakukan itu loh. Aku nggak tahu, mungkin project atau macam-macam. Aku rasa tentang project atau apapun itu atau goal kamu di sini, kamu udah lakuin itu. Cuma masalahnya kamu masih berpikir bahwa seperti Nenosur kayak, aduh projectnya bisa goal nggak ya? Aduh goalnya bisa terlaksana nggak ya? Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada, aduh baru 70%, baru 80%, belum selesai nih 100% gitu. Terkait misalnya ada deadline-nya juga gitu, istilahnya kayak gitu. Yang pada akhirnya kayak, aduh ntar dulu deh, nggak mau pusing-pusing, istirahat dulu gitu, istilahnya kayak begitu kan. Nah setelah kamu ambil istirahat dan kamu kembali lagi ke itu dan kamu mulai fokus lagi sama project kamu atau sama goal kamu, wow, semua itu jadi lancar, semua itu jadi lebih cepat, semuanya jadi seperti apa yang kamu harapin banget gitu di sini. Lalu karena di sini ada kartu Miracle are Endless, atau bisa dibilang juga keajaiban itu tidak ada batas gitu di sini. Dan mungkin memang kamu tuh diminta untuk istirahat di sini, istirahat atau enggak istilahnya tuh kamu diminta untuk nggak stres untuk ngelakuin ini project ini, atau goal ya apapun itu, kamu diminta untuk nggak stres di sini. Karena kalau kamu stres itu bikin kamu jadi nggak fokus, bikin kamu jadi nggak bisa nyelesain apapun itu yang harus diselesain gitu di sini. Tapi terkait apapun itu ada kartu you are already doing it. Aku rasa sih kamu udah kamu sebenarnya udah mulai project kamu ya, atau mungkin apapun itu. Cuma ada waktu tidak ambil pause dulu deh sebentar gitu istilahnya, beberapa hari gitu di sini. Yang akhirnya setelah itu selesai, setelah kamu ambil itu dan kamu fresh banget, dan akhirnya project kamu selesai juga. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu The Wheel, delay are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel.
Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Strong Heart, Spirit, Action. Now is the time to act. Opportunity are here. Oke. Nah ya kayak ada aku bilang di sini. Mungkin dari kartu mungkin kamu sempat pause. Mungkin kamu punya goal, lalu kamu pause sebentar gitu karena memang aduh aku perlu istirahat deh gitu karena memang istilahnya ini perlu nih aku buat aku nih istirahat kayak gini. Dan ternyata itu tepat banget buat kamu gitu istilahnya. Iya, setelah kamu ambil waktu istirahat, setelah kamu sempat pause di sini dan kamu setelah selesai, karena memang di sini ya siapapun yang milih kali ini kamu diminta untuk istirahat, kamu diminta untuk ambil kalau misalnya kerja ambil cuti gitu. Karena kalau kamu paksain terus goal kamu gak akan terlaksana. Kalau kamu lagi menunggu satu buah kesempatan gitu, misalnya kayak aku bilang aduh aku punya project tapi misalnya mau apa gitu karena nggak jadi nggak goal atau apapun itu aku nggak tahu ya di sini. Tapi di sini ketika kamu udah benar-benar fresh, ketika kamu selesai dari itu semua, kesempatannya itu langsung terbuka ke depan. Makanya aku rasa dengan ketika kamu akan mengalami kesibukan deh. Kamu akan sibuk banget di sini. Mungkin kalau kamu kemarin tuh buat nyelesain satu project tuh lama banget gitu. Setelah kamu selesai satu project kayaknya tuh buat kedatangan hal-hal yang lain itu kayaknya cukup lama banget. Tapi ternyata setelah kamu ambil istirahat, ada kamu lagi fresh juga, waduh kayak kalau kamu punya bisnis mungkin kayak customer langsung banyak gitu. Kalau kamu ambil klien mungkin klien kamu juga banyak gitu, tapi kamu ntar dulu deh aku tahan dulu ini kliennya gitu, mau aku ambil dulu gitu, aku istirahat dulu, jalan-jalan dulu, isi healing dulu atau mungkin pause dulu. Nah ketika kamu healing dan pause, jadi aku banyak macam ya gitu istilahnya gitu, banyak pesannya di sini. Kalau kamu setelah ambil healing dan pause ternyata kamu udah fresh lagi, udah kumpulin tenaga kamu lagi, itu semua tuh kayak wow jadi lancar gitu, kayak gitu loh di sini. Karena memang istilahnya kamu saat ini ya diminta untuk, kalau kamu udah ambil ini ya kalau misalnya gini, kamu lagi bekerja atau kamu lagi waktu sama goal kamu dan ternyata kamu itu lagi banyak banget masalahnya, stres, kamu diminta untuk istirahat atau kamu untuk ambil cuti untuk jalan, traveling atau apapun itu, aku juga kurang tahu ya. Jadi sekarang kamu diminta untuk istirahat. Tapi kalau kamu lagi dalam proses untuk lagi traveling, kamu nonton ini kamu saat lagi traveling atau lagi istirahat atau lagi apapun itu, kamu diminta untuk ambil tindakan akan apapun itu project atau misalnya terkait project atau goal atau bisnis atau mungkin klien atau misalnya apapun itu yang sedang kamu hold saat ini gitu, istilahnya itu yang kamu tahan saat ini. Karena memang karena memang ini tuh kayak waktu yang tepat loh gitu. Kalau kamu ambil tindakan itu langsung lancar semuanya di sini. Karena memang di sini kamu ada, karena aku juga kurang tahu ya, karena memang di sini dengan kartu Miracle Archangels kamu tuh kayak semacam dapat apa ya? Kayak kamu nggak akan tahu bisa kayak begini sih gitu, bisa lancar kayak gini karena kemarin ada yang tersendat-sendat, ada gininya, ada halangannya, ada ini gitu. Tapi setelah kamu istirahat, ternyata halangannya tuh udah hilang, kamu udah mulai ada kesempatannya, ada opportunity-nya kayak begitu di sini. Dan karena di sini juga kamu diminta untuk ambil action ya, ambil tindakan ya. Karena kemarin itu waktunya belum tepat. Karena di sini juga ada kata di the will juga delay or over gitu. Karena kemarin tuh kesempatannya belum ada, atau kemarin itu istilahnya masalah ada, kamu lagi fokus sama goal kamu, ternyata ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Karena memang pada saat itu kesempatannya atau waktunya itu nggak tepat gitu, belum timingnya. Tapi saat ini timingnya udah tepat gitu, dan ketika kamu ambil tindakan akan hal itu, kamu akan terkejut bahwa wow ternyata kok bisa langsung goal ya gitu projectnya gitu. Kamu kemarin tuh rasanya kayak kayaknya mustahil deh kalau goal gitu istilahnya, karena memang kesempatan juga nggak ada, kamu juga punya masalah ini masalah itu gitu. Tapi pada saat ini terus kamu ambil istirahat, dan ternyata ketika kamu ambil waktu untuk healing, waktu untuk istirahat sejenak, dan kamu kembali lagi ke project kamu lagi dan kamu mulai usahain lagi, wow kamu terkejut bahwa ternyata kesempatannya langsung terbuka dan juga opportunity juga langsung datang gitu loh di sini. Jadi kayak perfect timing lah gitu istilahnya. Jadi kayak
kenapa kamu dikasih mumet itu. Kalau katanya, kalau kamu percaya sama God, universe, whatever you believe, kamu mengalami mumet itu, kalau kamu mengalami ada masalah dalam itu semua karena memang kamu diminta untuk istirahat. Setelah kamu istirahat dan kamu mulai aduh aku gak mau pikirin dulu deh, dulu aku istirahat dulu, aku mau fokus sama istilahnya healing, mau fokus sama kembaliin energi aku, dan ternyata kesempatan itu langsung datang dan akhirnya goal kamu, project kamu itu semua terlaksana komplit deh di sini. Aku rasa tuh seperti itu. Nah jadi kalau misalnya buat kamu kali ini ya yang emang goalnya komplit dan projectnya terlaksana, aku ucapin selamat banget gitu karena memang kamu tuh beruntung loh, karena memang itu kemarin tuh memang kamu diminta. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya biar kamu nggak pernah ketinggalan update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah. Hellovers, buat kamu yang memilih stone berbentuk ini menjadi readingan kamu. Sebelumnya aku memberitahu, saat ini aku melakukan readingan di outdoor, daerah pegunungan. Jadi jika seandainya kamu mendengar suara-suara yang nggak enak buat didengar, nggak usah diabaikan aja, karena kamu mau mendengarkan pesan dari aku kan. Oke, isu apa sih yang harus kamu hadapi saat ini? Yang pertama, kamu memiliki kartu Leap, you go first, the universe will catch you. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Bouquet dengan nomor 9. Lalu kamu memiliki kartu Swan Spirit, time for a deep dive. Dari kartu Tarot kamu memiliki kartu Page of Cup, Five of Pentacles, dan juga 3 of Wands upright. Isu yang harus kamu hadapi untuk yang memilih pile ini adalah kamu diminta untuk ambil tindakan deh, karena dengan kartu Leap di sini adalah you go first. Kamu ambil tindakan pertama. Mungkin ya dengan kartu Five of Pentacles di sini kamu ada ngerasa kayak ketakutan ya gitu di sini. Kamu takut nanti mungkin kalau misalnya gini, aku mau ngelakuin project, aku ngelakuin bisnis, aku ngelakuin ini, tapi kamu takut nanti nanti projectnya akan gagal ya, atau nanti misalnya nggak projectnya gimana gitu kan, ada rasa takut itu gitu misalnya gitu. Saya kayak takut bahwa nanti nggak akan berhasil atau apa segala macam gitu di sini. Atau skenario kedua adalah kamu mau ngelakuin itu, project itu, atau bisnis itu, atau segala macam itu, tapi kamu ngerasa bahwa, aduh, untuk ngelakuin project ini, gue butuh sumber ini gitu. Gue harus punya keterampilan atau talent ini, atau bakat ini gitu ya, gitu. Karena Five of Pentacles tuh berbicara bahwa kamu tuh ada sedikit lag ya, entah mindsetnya kamu lag, yang tadi aku bilang mindset lag itu berkata kayak kamu takut gagal, kamu takut nanti nggak berhasil, kamu takut nanti ada hal buruk yang terjadi gitu. Atau yang kedua, memang kamu ada di posisi kamu mereka yang berkata kayak kamu itu mau ngelakuin itu, tapi kamu ngerasa bahwa mungkin percaya dirinya udah ada, tapi kamu ngerasa kayak aduh, kayaknya gue untuk ngelakuin ini gue kurang sumber ini deh, gue kurang sumber itu gitu istilahnya, terkait mungkin dana, duit, atau misal keterampilan, talent, atau apa gitu segala macam gitu. Nah di sekarang memang kamu ada ya mungkin kurang pede juga sih ya, nggak pede juga gitu kalau misalnya kamu akan apapun itu gitu di sini. Tapi di sini ya kamu diminta untuk ambil tindakan terkait apapun mindset kamu itu gitu, atau kondisi kamu, atau mungkin kamu takut ditinggal orang juga. Ini skenario ketiga gitu, kamu misalnya ada di posisi penting, kamu takut
takut misalnya ditinggal orang juga gitu kalau misalnya ngelakuin itu gitu, karena memang untuk ngelakuin itu ada yang nentang kamu, ada yang istilahnya nggak mau kamu ngelakuin itu, kamu takut ngecewain gitu, istilahnya tuh kayak begitu kalau kamu melakukan hal itu, project itu atau bisnis itu gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Nah jadi ada 3 skenario gitu di sini, tapi di sini kartu di sini adalah isunya adalah kamu diminta untuk ambil tindakan gitu terkait apapun itu yang sedang kamu fokuskan di sini. Misalnya kamu lagi fokus sama project atau bisnis kamu gitu, lalu kamu berpikir bahwa aduh kalau gue mau jalan ini gue harus punya sekian X gitu istilahnya untuk bisnis ini bisa jalan atau project ini bisa jalan gitu. Atau kalau kamu berpikir bilang gini, aduh gue mau jalan project ini bisnis ini tapi gue takut gagal gitu istilahnya, nanti nggak berhasil gitu, takut nggak sukses gitu di sini. Atau yang ketiga, kamu mau lakuin tapi kamu takut nanti orang bakalan ninggalin kamu karena si A atau si B, si C, si D kasih opini buat jangan kayak begitu, harus ngelakuin yang lain gitu dari dulu. Nah kamu takut akan hal itu, tapi di sini dibilang kamu diminta, isinya adalah kamu diminta untuk ambil tindakan gitu, nggak usah peduliin itu gitu karena kalau kamu berpikir bahwa kamu nggak punya sumber, di sini mengatakan kamu punya kok gitu istilahnya sumbernya gitu istilahnya, kamu nggak perlu, karena memang sumber itu kan ibaratnya tuh kayak apapun itulah terkait itu di sini dibilang kalau dia mencarikan sumber kamu ada kok gitu nanti gitu di sini itu kayak begitu. Ataupun jika misalnya di tengah jalan kamu butuh upgrade atau di tengah jalan kamu butuh, karena di sini kamu diminta untuk ambil tindakan dulu deh sekali kamu ambil tindakan, terus kamu diminta untuk upgrade atau diminta untuk berubah gitu, nanti ada dalam kartu Pages of Cup ada kok yang nawarin itu gitu istilahnya, atau mungkin kamu akan minta bantuan untuk gue kayak mau upgrade ini nih gitu istilahnya, atau mau ngelakuin perubahan ini gitu istilahnya gitu, kayak gitu. Nah itu nanti ada kok yang istilahnya itu bantuin kamu gitu istilahnya Pages of Cup gitu istilahnya, ada kali entah itu macam-macam support atau macam-macam apa itu, soalnya kamu bilang apa ya aku nggak dapat support di kayak gitu istilahnya, aku bisa lakukan sendiri dengan kartu Pages of Cup kamu ada support kok gitu istilahnya. Pun di sini ada kartu Bokuet. Bokuet itu artinya apa sih? Bokuet itu adalah sekumpul bunga gitu istilahnya, bunga yang istilahnya tuh pokoknya tuh bunga lah gitu istilahnya. Nah itu artinya apa? Artinya bahagia kan gitu di sana. Jadi aku merasa endingnya adalah apapun itu yang kamu like saat ini ya, terus kalau akhirnya kamu nggak jadi untuk misalnya gini, kamu menjalani project atau bisnis tapi kamu takut gitu istilahnya, ada rasa takut atau rasa kekurangan gitu karena kamu takut nanti apapun itu, tapi nanti endingnya adalah kamu bakal happy banget gitu di sini, karena ada kartu Three of Wands itu tentang masa depan. Yes, mungkin kamu ada macam lag gitu, aku juga nggak tahu ya, mungkin kalau kamu terhadap sumber kamu sendiri gitu mungkin ada gitu istilah itu kayak begitu, tapi di sini kamu harus punya strateginya gitu, kamu harus punya planningnya gitu. Oh iya aku takut gagal nih gitu ya, kamu harus planningin gimana biar istilah itu goal kamu tuh terlaksana gitu loh di sini. Karena di sini ya dengan kartu Bokuet di sini ya, itu tuh kayak menjamin bahwa kamu tuh bakal happy loh, ada sesuatu kabar yang cukup bahagiain banget buat kamu gitu kalau kamu ambil tindakan ini gitu istilahnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya di sini karena memang di sini nggak dikasih tahu sih ya apa kabar bahagia itu, mungkin istilahnya kalau kamu kemarin takut nanti gagal, kalau kamu ambil tindakan dan kamu planning itu dengan matang berhasil. Terus kalau kamu bilang aduh aku takut nanti ditinggal orang gitu, nanti ngecewain gitu, ngecewain keluarga kamu, mungkin ngecewain teman kamu gitu saat kamu ambil keputusan itu gitu, tapi di sini dibilang nanti ada kabar baik gitu, mungkin keluarga kamu jadi support kamu, teman-teman kamu support kamu gitu, atau mungkin kalau misalnya nggak sesuai lagi kamu ketemu orang baru yang misalnya akan support kamu gitu di sini. Terus kalau kamu bilang gini, satu lagi itu misalkan misalnya gini, aduh iya aku mau ngelakuin itu tapi aku terbatas nih sumbernya gitu istilahnya, tapi di sini bilang kalau kamu ambil tindakan itu lalu kamu planning gitu gimana biar istilah itu menjadi terlaksana, nanti kamu akan kedatangan istilahnya wow ternyata bisnisnya ngasilin duit ya gitu istilahnya kayak begitu. Karena di sini istilahnya ya kamu diminta untuk ambil tindakan terkait apapun itu yang sedang kamu fokusin saat ini di sini. Karena sih nggak ada kata time for deep dive. Deep dive itu artinya apa sih? Mendalam, lebih dalam lagi gitu. Jadi misalnya kamu punya bisnis apa, kamu awalnya gini, kamu ada ketertarikan macam-macam bisnis atau project gitu. Nah saatnya itu lebih dalam lagi gitu. Jangan cuma kulitnya doang. Mungkin kamu mengetahui kulitnya doang gitu, apanya gitu. Nah sekarang saatnya lebih dalam lagi. Bagaimana? Misalnya gini, kamu pengen buka bisnis apa sih? Bisnis kafe gitu. Mungkin kamu nggak cuma luarnya doang. Oh lokasinya tuh harusnya kayak begini. Oh customer-nya
tuh ini, harus punya ini, elektroniknya ini, bahan-bahannya ini, kayak kayak gitu. Tapi di sini saatnya lebih dalam lagi gitu. Kopinya tuh jenis apa gitu yang mau kamu beli, dari mana asalnya, bagaimana cara ngebuatnya gitu loh. Di sini saatnya lebih dalam lagi gitu. Nah itu planningnya gitu di sini. Karena di sini ketika kamu mulai planning akan hal itu, ada hal baik di sini. Aku sih nggak cari tahu ya apa itu. Tapi di sini kamu diminta untuk melakukan itu gitu. Jadi isu kamu itu adalah bagaimana kamu menghadapi si Five of Pentacle ini gitu. Apapun itu ya, kayak tadi aku bilang ada 3. Entah itu kamu takut nanti gagal, like mindset gitu. Mindsetnya itu jadi mindset yang takut gagal, takut nggak berhasil, nggak sukses kayak gitu. Atau mungkin kamu sumber kamu sendiri gitu, dana kamu sendiri atau apapun itu gitu, kamu ketakutan akan hal itu gitu istilahnya. Atau yang ketiga adalah kamu takut nanti ditinggal gitu istilahnya. Karena di sini apapun itu kamu diminta ambil tindakan itu, hadapi ini si Five of Pentacle. Karena Five of Pentacle ini dianggap sebagai challenge ya di sini. Dan pada akhirnya kamu mulai jadi lebih strategis lagi, lebih dalam lagi, dan goal kamu terlaksana, proyek kamu berhasil, dan pada akhirnya kamu dapat berita baik itu dengan kata buah kue gitu loh di sini. Oke, lalu berikutnya di sini kamu memiliki kata Three of Winter atau Three of Sword. Reach out to other for comfort and love. You will grow stronger from the situation, sadness that will heal the time. Okay. Lalu yang terakhir kamu memiliki kata Help the Stranger. Spirit is sending you a message. Open your yes, kayak tadi aku bilang ya, di sini juga mungkin kamu kayak aku bilang di sini, kamu kan ada semacam ketakutan gitu, takut nanti gagal, takut nanti nggak berhasil, kamu terbatas akan hal ini, kamu takut ditinggal gitu. Tapi ketika kamu planningin hal itu, di sini juga dibilang reach out to other gitu. Kamu saatnya itu entah itu minta bantuan, atau misalnya kalau aku rasa kayak minta bantuan gitu istilah itu kayak begitu gitu, macam-macam gitu ya gitu. Macam-macam itu kayak begitu di sini, aku rasa tuh kayak begitu. Jadi kalau misalnya kamu takut nanti gagal, coba deh deketin diri kamu sama orang-orang yang misalnya tuh mindsetnya tuh positif gitu. Misalnya kamu takut, aduh aku nanti gagal, aku nanti nggak sukses, takut ini. Kamu deketin diri kamu sama orang-orang yang punya mindset positif gitu di sini, yang selalu support kamu dan dukung kamu, yang selalu bilang iya kamu pasti bisa kok gitu. Misalnya itu kayak gitu. Kalau kamu bilang, aduh kamu terbatas sama sumber kamu gitu, saatnya planning gitu istilahnya, bagaimana caranya biar hal itu terjadi gitu, walaupun dengan budget atau data yang terbatas seperti itu, tapi itu terlaksana juga gitu loh di situ. Atau ya kalau misalnya ketiga, kalau misalnya kamu takut ditinggal orang, atau kayak tadi aku bilang gitu, jadi deh kalau memang itu memaksa kamu untuk melakukan itu sendiri, ya kamu lakukannya sendiri gitu di sini. Jadi apapun itu kamu jadi itu sebagai challenge di sini. Karena di sini juga ada dibilang fokus on your priorities gitu, fokus sama prioritas kamu di sini, dan buang sesuatu yang istilahnya mengganggu kamu. Apapun yang mengganggu kamu itu jangan jadikan sebagai penghalang di sini, karena pengganggu itu adalah si Five of Pentacle di situ. Nah nanti kamu juga deketin diri kamu sama orang-orang yang mungkin orang yang lebih positif, yang mendukung kamu, yang nge-support kamu juga di sini. Lalu di sini juga you have a bright future gitu. Artinya apa? Kamu memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Pun juga dengan kartu Bokeh juga mengatakan bahwa yes, kamu ada sesuatu yang lebih baik di sini istilahnya. Nah, jadi isunya adalah bagaimana kamu ambil tindakan dari challenge si Five of Pentacle ini gitu. Walaupun kamu punya challenge sebagai Five of Pentacle, tapi kamu tetap ambil tindakan itu gitu. Karena sekali kamu ambil tindakan, ibaratnya kayak kamu tuh mungkin sekali kamu ambil tindakan itu, kamu gak akan pernah tahu apa yang terjadi. Tapi dengan jika seandainya, ya balik lagi, kalau kamu nggak punya planning, kamu nggak punya strategi, ya mungkin akan bisa ke arah yang negatif ya. Tapi kalau kamu planning itu, strategiin itu gitu istilahnya kayak gitu ya, dan kamu jadi ini sebagai challenge, lalu kamu memberanikan diri untuk ambil tindakan itu, kamu akan terkejut bahwa oh ternyata semuanya berjalan lancar dan lebih baik lagi gitu. Dengan kartu Bokeh dan juga you have a bright future di sini. Karena juga sebenarnya ya alam semesta juga udah mulai, aku rasa tuh kayak alam semesta tuh kan, universe atau whatever you believe itu kayak memaksa kamu untuk melakukan ini loh gitu di sini, terkait project atau apapun. Jadi di sini gini bilang, kalau di sini ya situasinya adalah kalau kamu nggak mau ambil tindakan itu, kamu akan ada di energy Five of Pentacle loh. Mungkin ujung-ujungnya adalah Three of Swords di situ. Nah kan, jadi ibaratnya gini, jadi kalau ibaratnya gini, kamu pengen apa ya? Pengen buka bisnis gitu, tapi nggak terlaksana mulu, entah ketakutan,
istilahnya takut gagal, punya terbatas ini gitu. Tapi di sini Nah bilang lakuin aja dulu gitu istilahnya. Tapi kamu nggak lakuin gitu, yang ujung-ujungnya ngebuat kamu ke arah 5 of Pentacle di sini gitu. Nah karena di sini kamu diminta untuk ngelakuin itu loh, karena di sini juga ada kata messengers yang artinya apa? Spirit is sending you message gitu. Kamu udah dapet pesan itu, pesan bahwa untuk kamu lakuin itu gitu. Terkait ketakutan kamu, terkait apapun itu 5 of Pentacle itu belakangan gitu. Itu sesuatu yang memang mengganggu kamu. Tapi saatnya ini adalah kamu fokus sama apa yang sedang kamu fokusin saat ini gitu. Project kamu, bisnis kamu, karir kamu, relationship kamu gitu istilahnya. Kayaknya itu aja sih isunya, itu adalah kamu bagaimana menghadapi si 5 of Pentacle sebagai challenge dan mulai strategiin atau mulai fokus sama bisnis kamu itu gitu, atau project kamu itu yang kelak nanti. Oke, coba aku cari tahu lagi ya. Apalagi sih yang bisa aku dapat dari dengan kamu? Kayaknya cuma itu aja deh yang bisa aku dapat dari dengan kamu. Aku suka banget sama dengan kamu, super. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan pelit juga untuk sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi yang kamu dapatkan saat ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya, biar kamu nggak pernah ketinggalan update-update video dari aku untuk kedepannya. Dan pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love others. Sampai jumpa lagi di Pick a Card berikutnya. Dah.